Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nonton mengambil manfaat dari channel YouTube Angkringan Baca 17. Semoga bisa terus memproduksi konten-konten positif yang bisa memberikan pengaruh positif bagi banyak penonton. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua sobat baca dimanapun kalian berada. Kembali lagi sama kita, channel Angkringan Baca 17. Sebelumnya nama gue Jamaluddin, nama saya Muhammad Jamaluddin, sebagai Presiden Angkringan Baca 17. Kali ini saya akan membicarakan atau mengobrolkan kembali buku kedua yang saya tulis tentang Tuhan Ternyata Aku Manusia. Kemarin kita udah bahas ya. Jadi sebelum teman-teman lanjut ke video, saya mengingatkan kembali kalau belum subscribe silahkan subscribe. Kalau emang ini video manfaat silahkan di share atau di like. Gak usah banyak basa-basi. Mari kita langsung ke isi dari buku yang kedua yang pernah saya tulis ini. Bagian pertama itu saya menulis tentang Tuhan Ternyata Aku Manusia. Itu di dua video kemarin itu sudah dibahas. Nah sekarang ini bagian ketiga video ini tentang bahasa dan kata manusia. Kenapa tema di sini diambil bahasa dan kata manusia? Karena manusia itu memiliki bahasa. Kita diciptakan dari menjadi khalifah fil ardi. Kenapa? Karena Nabi Adam pada saat itu diberikan seluruh pemahaman tentang bahasa. Itu di surat Al-Baqarah itu ada, bisa dicek sendiri bagi teman-teman, ada di situ di sekitar ayat 30 sampai 35. Di situ diceritakan bahwa manusia memiliki bahasa dan pengetahuan tentang bahasa ini itu tidak dimiliki oleh makhluk lain kayak gitu. Itu yang sejauh pemahaman kami tentang kenapa manusia memiliki bahasa. Terus kalau dari sisi barat ada satu tokoh yang mengatakan bahwa ini menurut Roland Barthes mengatakan bahwa manusia itu hidup di belantara bahasa-bahasa, dan tingkatan tertinggi dari bahasa itu adalah ideologi. Nah, jadi nanti kenanya ke sana. Oke, kalau itu pengantar dari isi bagian kedua buku ini, Tuhan Ternyata Aku Manusia. Yang pertama itu adalah puisi. Artikel yang pertama dalam bagian kedua buku ini adalah puisi. Aku adalah aku, kamu adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku, sehingga semuanya akan hilang dan melebur menjadi aku. Puisi adalah mediasi yang digunakan manusia untuk mewakilkan atau untuk menakwili isi hatinya. Kenapa di sini ada puisi? Karena puisi menjadi salah satu metode atau salah satu cara untuk menakwili isi hati. Itu yang digunakan manusia adalah berpuisi menakwilkan isi hati. Ini perspektif yang sejauh kita merenung. Terus selanjutnya itu ada besar. Jadilah besar, tapi jangan dari yang besar. Makanlah karena engkau lapar, jangan berpura-pura lapar karena ingin makan. Dosa terbesar pencuri bukanlah karena ia mencuri sesuatu, tetapi karena ia membuat orang yang tidak mencuri menjadi tinggi hati dan merasa suci. Ini salah satu kategori besar adalah jadi besar, jangan dari yang besar. Artinya kita harus memulai dari nol. Nah, bahasa itu juga perlu untuk melihat bahwa diri kita itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang tanda kutip kita bisa menjadi besar sebagai orang yang berilmu, besar sebagai orang yang memiliki gagasan dan lain sebagainya macam. Tapi itu dimulai dari nol. Tidak instan, semua itu harus dimulai dari nol. Ini yang sejauh kita merenung gitu. Makanlah karena lapar, iya betul. Tapi jangan berpura-pura lapar karena ingin makan. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi masalah perut itu luar biasa sekali. Manusia selalu berkutik pada dua hal ini, bagaimana cara mengisi perutnya dan bagaimana cara mengeluarkan perutnya. Nah ini dari hal ini kita merenung bahwa ada kaitannya tentang bahasa, bahwa bahasa nanti kenanya ke ideologi dan kepentingan, nanti kenanya ke sana. Nanti dari situ banyak berkembang teori tentang teori kapitalisme yang digagas oleh Karl Marx dan lain sebagainya macam. Itu juga mengisi tentang bagaimana manusia berkuasa dan ingin mengisi perutnya seperti itu. Ini sejauh yang kita merenung bahwa manusia pada umumnya memiliki peran seperti itu. Terus selanjutnya
Dosa besar pencuri bukan karena ia ingin dosa besar pencuri bukanlah karena ia mencuri sesuatu, tapi karena ia membuat orang yang tidak mencuri menjadi tinggi hati dan merasa suci. Nah, ini yang menjadi satu titik pokok bahwa sebenarnya yang menjadi pedoman di sini artinya manusia yang mencuri itu sebenarnya dia karena kebutuhan, karena dia ingin mengisi perutnya dan sebagainya macam. Nah, tetapi yang membuat dosa besarnya adalah orang yang tidak mencuri seperti dia itu menjadi tinggi hati. Banyak kasus-kasus yang pencuri ayam itu dibakar dan lain sebagainya macam, tapi pencuri negara tidak disiksa dan tidak pencuri negara itu tidak dihukum sehabis-habisnya. Nah, itu salah satu ada apa di sini, karena itu tadi kepentingan dan yang merasa tinggi hati di situ nantinya. Itu manusia seperti itu jadi bahayanya. Terus jadi manusia selanjutnya. Jadi manusia itu jangan mengharapkan bantuan orang lain, jangan meminta apapun dari orang lain, dan kalau kita punya, berikan itu kepada orang lain, maka kita akan menemukan kebijaksanaan tertinggi dalam hidup. Ini kata Abu Yauci. Jadi kalau misalkan jadi manusia yang enak itu jangan mengharapkan bantuan dari orang lain, udah bergerak seperti biasanya, seperti seadanya kayak gitu. Jangan minta apapun dari orang lain, kita tidak boleh meminta apapun, nanti mengemis segala macam. Kalau kita punya, berikan kepada orang lain. Itu yang berat sekali dalam hidup, 3 hal ini. Terus selanjutnya, ini warung kopi. Warung kopi adalah tempat terbaik untuk manusia berideologi. Ideologi tertuang dalam secangkir kopi bersama. Ideologi yang sederhana pada manusia adalah berjalan dengan caranya sendiri. Karena itu merupakan kebahagiaan yang tak perlu diarti. Artinya biasanya orang-orang berkonsolidasi, menyambung bahasa, menumbuhkan ideologi itu pada warung-warung kopi. Ini sebagai simbol, entah itu di warung kopi beneran atau mungkin memang hanya perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya memang untuk mengakomodir bahasa-bahasa yang ingin mencari visi bersama dan lain sebagainya macam. Ideologi yang sederhana adalah kita berjalan pada diri kita sendiri gitu, tidak terpengaruh orang lain, percaya pada apa yang kita punya, baliknya ke sana. Terus majulah atas nama kebaikan, tetaplah jadi orang baik walau hidup dirasa sedang tidak baik. Hari ini pandemi sudah hampir usai dan lain sebagainya macam, kita berbenah dari banyak kesulitan-kesulitan. Nah, dalam kesulitan itu kita bisa menjadi orang baik, itu luar biasa. Meskipun kondisi kita sedang tidak baik-baik, hidup harus tetap jalan walaupun tidak jalan. Walaupun nggak jalan itu artinya kita stagnan di sini, tetapi sejatinya kita tetap hidup ya gitu. Maju terus, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita punya tadi, karena kita tidak pernah tahu jalan mana yang bakal Tuhan kasih untuk kita. Mungkin buntu saat ini oke, tapi kalau besok ada jalan kita kan mana tahu kayak gitu. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan hanya satu kali, tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu akan terus ada bagi orang-orang yang tidak pernah berhenti berjuang dan terus menerus kayak gitu. Ini manusia. Hal ini bisa karena kita merenung itu kena daripada kalau merenung itu nanti kenanya bahwa kita menggunakan bahasa kita, background kita, bahasa itu dalam tanda kutip, apa yang kita baca, apa yang kita peroleh dalam proses itu nanti ke bahasa. Ketika bahasa itu kita agungkan, kita teruskan, dan itu menjadi ideologi nantinya. Kalau dia udah jadi ideologi, ya udah kita akan berproses sesuai dengan jalan kita masing-masing. Misal yang backgroundnya santri itu akan berbeda dengan background mahasiswa kayak gitu. Mahasiswa berproses sebagai mana mahasiswa memiliki idealisme, dia harus berpikir kritis, dia harus memiliki inovasi dalam pengabdian masyarakat dan sebagainya macam, harus menjadi power of change atau the power of agent of change-nya itu atau social control di masyarakat. Tapi kalau santri, gimana caranya dia harus menjadi orang yang takzim pada gurunya dan lain sebagainya macam kayak gitu. Itu akan dua berbeda. Nah, hal ini akan berproses masing-masing manusia seperti itu kayak gitu. Ini dari yang juga kita pikirkan. Terus jujur, kunci hidup untuk mencapai kebijaksanaan tertinggi adalah jujur. Karena kata abah saya waktu pas mau berangkat ke Jogja bilang, kalau jujur mau dimanapun kita berpijak itu akan selamat. Kunci keselamatan adalah jujur. Tapi berat di sini. Jujur itu kan nanti kenanya ada jujur dalam perilaku, jujur dalam perkataan, jujur dalam hati. Misalnya dari jauh dari Tangerang saya ke Jogja itu untuk menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya saya di sini tidak berproses sebagai pencari ilmu, itu juga sudah tidak jujur seperti itu.
Itu mungkin part kedua dari buku ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kita akan bedah ke bagian ketiga, yaitu manusia berbicara dengan alam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.